Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Fatma Wisabah dengan NIM 22010006. Oke, di mana pagi hari ini saya ingin melakukan presentasi dari tugas teknik pemboran 2 yang bertopikkan perhitungan kestabilan lubang bor. Ya, di sini tujuan kestabilan lubang bor. Tujuan dari kestabilan lubang bor yaitu adalah untuk menjaga tekanan yang ada di lubang bor lebih besar daripada tekanan formasi, yang di mana jika tekanan lubang bor, lebih kecil daripada tekanan formasi, maka indikasi akan terjadinya kick dapat, terjadi, di mana air formasi yang masuk ke dalam lubang bor kemudian, akan keluar ke permukaan. Nah, tujuan dari kestabilan dari tekanan lubang bor adalah menekan, dinding-dinding dari lubang bor untuk mencegah, terjadinya cairan yang masuk ataupun, mencegah, fluida formasi masuk ke dalam lubang bor. Oke, untuk selanjutnya yaitu perhitungan volume, yang kedua perhitungan pressure, dan yang ketiga fungsi lumpur. Oke, next di slide selanjutnya. Ya, kita masuk di salah satu perhitungan volume, di mana, ini saya menghitung volume dari drill pipe, annulus drill pipe, dan, annulus casing. Oke, di sini saya sudah mempunyai case, di mana, OD dari drill pipe adalah 4,276 kuadrat, dibagi dengan 10 29,4 dengan hasil 0,0717776 ppl per feet. Nah, kemudian dikalikan dengan total seluruh kedalaman drill string, yaitu 8.100. Kemudian dengan hasil 143,85 ppl. Oke, di sini perhitungan ataupun data yang diambil adalah data OD dari drill pipe, kemudian kita masukkan menggunakan rumus. Setelah itu data apa lagi? Data dari kedalaman ataupun, sorry, data dari panjang dari drill pipe. Nah, kemudian kita kalikan, setelah itu baru mendapatkan hasil, yaitu 143,85 ppl. Oke, kita ke slide selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan menghitung, volume dari lumpur di dalam drill collar, yang di mana ID dari drill collar adalah 2,75 kuadrat dibagi dengan 10 29,4. Di mana drill collar itu adalah, yang di bawah ini ya, setelah drill pipe, kemudian, ada bit di bawahnya. Sedikit informasi untuk drill collar adalah, salah satu peralatan, sebagai pemberat dari rangkaian drill string. Oke, kembali ke perhitungan. Dari ide, drill collar yaitu 2,75 kuadrat dibagi 10 29,4 de sama dengan 0,00735 ppl per feet. Kemudian dikalikan dengan total panjang dari drill collar, panjang dengan 506 feet, sama dengan 3,71 ppl. Oke, next kita ke slide selanjutnya. Ya, di sini kita masuk di perhitungan selanjutnya, di mana kita akan menghitung, berapa putaran lumpur dengan volume yang, sudah didapat tadi. Untuk di volume drill collar itu 0,00735, kemudian untuk volume yang ada di, drill pipe 0,01776. Nah, kemudian dikalikan dengan, panjang dari drill collar dan drill pipe, setelah itu dibagi dengan
0,178 bpl per cycle. Oke, setelah itu dia diturunkan, kemudian setelah hasil dari volume tadi didapat dan dibagi dengan, hasil 726,586 cycle. Oke, berarti dapat kita hitung lagi untuk, berapa putaran ataupun berapa volume, lumpur yang ada di rangkaian drill string hingga ke mud pit itu berapa cycle, berapa putaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu, volume dp dengan, data 9,875 kuadrat dikurang 5 kuadrat dibagi 10 29,4 dengan hasil 0,0704 dikali 8.100 itu sama dengan 570,24 bpl. Untuk selanjutnya yaitu volume DC, dengan dengan angka 9,875 kuadrat dikurang 8 kuadrat dibagi 10 29,4, sama dengan 0,0326 bpl per feet, kemudian dikalikan dengan, panjang dari drill collar 506 feet, itu sama dengan 16,49 bpl. Oke, jadi, sirkulasi dari, dasar sumur hingga ke permukaan tadi, datanya ataupun hasil volumenya sudah kita dapat, kemudian kita masukkan, kita hitung 570,24 ditambah dengan 16,49. Setelah itu dibagi dengan 0,1781 dengan hasil 3.294,38 bpl per putaran. Oke, nah jadi di sini ada salah satu well profile di mana menggambarkan sirkulasi lumpur yang ada di sumur pemboran, di mana lumpur dari mud pit kemudian dihisap oleh mud suction line, kemudian dipompakan oleh mud pump melalui discharge line, stain pipe, rotary hose, swivel, kelly, masuk ke inside dari drill pipe, kemudian sampai ke inside drill collar, kemudian terakhir keluar pada annulus bit. Nah, pada annulus bit ini lumpur keluar mengangkat serbuk bor ataupun mengangkat cutting sembari melumasi mata bor agar tidak, terjadi panas dan mengakibatkan keausan pada mata bor. Setelah itu lumpur keluar melalui annulus bit, annulus DC, kemudian annulus DP hingga ke surface, kemudian keluar sambil membawa, serbuk bor melalui suction line, melalui flow line, kemudian masuk ke cell shaker. Nah, pada saat di cell shaker inilah kemudian si cutting pun disaring hingga, nanti cutting masuknya ke reserve pit dan lumpur masuk lagi kembali ke mud pit. Oke, jadi itulah, sekilas gambaran dari, sirkulasi lumpur. Nah, oke, sedikit saya tambahkan, di sini ada, gambar yang kecil menunjukkan dari dasar sumur ya, ada pit, kemudian ada DC, dan kemudian ada arah ataupun tekanan dari lumpur itu kemana saja. Untuk arah tekanan lumpur itu ya ini ke, formasi ataupun menekan dinding-dinding formasi untuk, menahan tekanan yang ada formasi ataupun mencegah fluida reservoir masuk ke dalam mencegah fluida formasi masuk ke dalam lubang bor. Nah, jadi itulah salah satu fungsi daripada lumpur.
untuk menjaga kestabilan pada lubang bor. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, yang terakhir kita masuk di mana fungsi dari lumpur, yaitu salah satunya adalah, melapisi ataupun, menjadi pelumas dari mata bor untuk mencegah terjadinya kausan. Oke, kemudian yang kedua yaitu, menjaga kestabilan pada lubang bor. Yang ketiga yaitu mengangkat serbuk bor ataupun cutting. Kemudian yang keempat melapisi daripada, dinding-dinding ataupun lubang bor menjadi mudcake untuk mencegah, masuknya fluida formasi ke dalam lubang bor. Oke, itu salah satu dari fungsi lumpur. Nah, eee, cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.